Shalom, selamat pagi saudara-saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul di dalam program renungan pada pagi hari ini dengan doa dan harapan bahwa setiap saudara dan saya di dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan diberkati oleh kelimpahan kebaikan Tuhan. Sebelum kita sama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas berkat kemurahan-Mu, atas pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami di pagi yang baru ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu untuk dipenuhi dengan kebenaran akan sabda firman-Mu. Urapi setiap hati kami ya Bapa, jamalah setiap hati kami, agar kami dapat boleh mengerti dan taat di dalam melakukan setiap kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Matius 27 ayatnya yang ketiga sampai dengan kelima. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melebarkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang dapat mengalami penyesalan atas keputusan yang telah diambil, baik itu hari ini, minggu lalu, ataupun di dalam berbagai situasi yang lain. Penyesalan bisa timbul kapan saja di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Terkadang kita melakukan kesalahan-kesalahan di dalam mengambil jalan ataupun jalur yang menyebabkan penyesalan hanya di dalam beberapa hitungan menit saja. Ada juga penyesalan yang terjadi karena tidak naik kelas dalam waktu 1 tahun. Selain itu, kesalahan dalam memilih jurusan studi dapat menimbulkan penyesalan selama beberapa tahun. Bahkan penyesalan atas pilihan pasangan hidup mungkin yang salah bisa berlanjut seumur hidup. Namun saudaraku, kita perlu meresponi penyesalan-penyesalan ini dengan baik dan bijak, agar tidak terus-menerus terjebak di dalam keadaan jiwa yang penuh dengan tekanan, melainkan tetap hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera saat menjalani hari-hari mendatang. Saudaraku, di dalam Matius 27 ayat yang 3 sampai dengan kelima ini, kita bisa sama-sama membaca bagaimana Yudas Iskariot, seorang murid Tuhan Yesus, merasakan penyesalan karena telah melakukan pengkhianatan dengan menjual Yesus kepada imam-imam dan tua-tua Yahudi dengan harga 30 keping perak. Yudas membuang uang itu dan kemudian pergi serta menggantung diri. Penyesalan itu sendiri adalah hal yang positif karena menunjukkan kesadaran akan kesalahan yang telah dilakukannya. Namun, respon selanjutnya dari tindakan Yudas itu tidaklah baik, saudaraku, karena ia mengambil keputusan yang sangat salah. Ada juga murid lain, yaitu Petrus, yang pada dasarnya juga melakukan pengkhianatan dengan menyangkal Yesus ketika ditanyai oleh beberapa orang. Petrus sendiri menyangkalnya sampai 3 kali, dan ketika menyadarinya, Petrus juga merasakan penyesalan. Namun berbeda dengan Yudas, Petrus tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Yudas. Petrus meresponi penyesalannya dengan mengubah sikap hidupnya dan kembali untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak bisa disangkal ya bahwa di dalam hidup kita pasti terdapat keputusan-keputusan ataupun tindakan yang mungkin akan kita sesali. Mungkin kita telah melakukan kesalahan besar yang telah merugikan diri sendiri maupun orang lain. Namun yang terpenting saudaraku, sekarang bukanlah terjebak di dalam penyesalan itu ataupun melakukan tindakan yang tidak tepat. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah merespon rasa penyesalan tersebut dengan sikap yang benar sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Ketika kita merasa menyesal, janganlah meresponnya dengan keputusan yang tidak perlu atau meratapi kesalahan yang telah kita buat berlarut-larut.
Singkirkan semua pikiran negatif, seperti pikiran untuk melakukan tindakan yang mungkin merugikan diri sendiri atau yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh menyerah pada rasa putus asa dan kekecewaan akibat penyesalan. Sebaliknya, kita harus merespon penyesalan dengan sikap yang benar, yaitu dengan pertobatan. Datang kembali kepada Tuhan, akui kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan bangunlah diri kita sesuai dengan firman Tuhan. Lakukan rekonsiliasi dengan Tuhan, saudara. Tidak ada satupun dari kita yang sempurna. Semua orang pasti pernah membuat kesalahan. Namun sekali lagi, janganlah tinggal di dalam penyesalan. Respon terhadap penyesalan adalah dengan pertobatan. Kita bisa belajar dari setiap kesalahan yang ada dan menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan bertobat dengan sungguh-sungguh, mengakui dosa kita, dan memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Mintalah kekuatan Tuhan agar kita dapat merespon penyesalan dengan sikap yang tepat dan benar, dan membangun kembali hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kasih karunia Tuhan akan menolong saudara dan saya, dan akan memampukan setiap saudara dan saya untuk melaksanakannya. Marilah kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini, yang telah mengingatkan kepada setiap kami akan arti penyesalan. Kami percaya setiap kami manusia, tidak ada yang sempurna. Setiap kami pasti akan melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami untuk meresponi setiap penyesalan dengan baik dan bijak, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, yaitu adalah pertobatan. Ajar kepada setiap kami yang mungkin saat ini masih hidup di dalam penyesalan-penyesalan, di dalam meratapi kesalahan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang memberikan hikmat pada setiap kami pada pagi hari ini. Dan biarlah kami boleh melakukan pertobatan yang total, pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan biarlah hidup kami boleh melakukan rekonsiliasi kepada Tuhan kembali, untuk membangun hidup kami Tuhan kembali bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau berkati setiap kami Tuhan. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami Tuhan, dan bawa kami Tuhan untuk seturut dengan kehendak-Mu. Oh terima kasih Bapa, kami juga mau bawa setiap doa pergumulan kami masing-masing hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus akan menjamah, Tuhan Yesus akan melawat setiap mereka yang sakit, yang sedang terbaring sakit lemah. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang akan memberikan kesembuhan, mujizat ilahi. Oh mujizat kesembuhan Kau nyatakan atas kehidupan mereka, sehingga mereka boleh dipulihkan dengan tubuh yang sehat sesehat-sehatnya, dan mereka boleh melayani Engkau dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Bapak, juga kami bawa setiap mereka yang merindukan momongan Tuhan, yang merindukan anak buah hati. Di dalam nama Yesus, Engkau berkati setiap mereka, berikan kandungan benih Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak yang daripada Engkau, anak ilahi, Engkau titipkan di dalam keluarga mereka Tuhan, sehingga mereka juga boleh menjadi Tuhan, membangun keluarga glory bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bawa setiap mereka yang merindukan pekerjaan. Di dalam nama Yesus, tuntun setiap langkah mereka Tuhan kepada pekerjaan yang telah Tuhan sediakan, pekerjaan yang terbaik yang telah Engkau percayakan pada setiap mereka. Oh terima kasih Bapa, jika mereka yang sedang mengalami pergumulan finansial, kami percaya Tuhan pada pagi hari ini kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan, Kau berkati tangan-tangan ini Tuhan, sehingga apa yang boleh mereka kerjakan Tuhan, Engkau buat berhasil Tuhan. Oh terima kasih Bapa, sehingga berkat-Mu boleh tercurah Tuhan, tingkap-tingkap langit terbuka Tuhan, dan mereka boleh belajar untuk menabur Tuhan, karena kami percaya orang menabur akan menuai. Oh terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga bawa setiap pergumulan kami masing-masing yang sedang menghadapi masalah, persoalan yang begitu berat. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang Immanuel, Engkau senantiasa menyertai setiap mereka Tuhan. Engkau yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap mereka Tuhan. Teguhkan dan kokohkan iman setiap mereka Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkatimu dan melindungimu, diberkati seluruh pekerjaanmu, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, diberkati keluar masukmu, diberkati segala aspek hidupmu. Apa yang dikerjakan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan pada pagi hari ini akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Dan biarlah kiranya Roh Kudus yang akan membantu setiap kita untuk lebih memahami akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di dalam program renungan berikutnya. Haleluya.